Lebih dalam, kita telah terhubung secara virtual. Ada Bapak Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Kemudian ada Bapak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam, Bapak-bapak. Baik. Ya, selamat malam. Baik, Pak Trubus. Tadi Pak Doli nampaknya juga masih berupaya untuk bergabung bersama kami sebentar lagi. Namun kita akan mulai saja dulu Pak Doli. Pak Trubus. Pak Trubus, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami. Baik, Pak Trubus, saya mau langsung saja, meski kebijakan ini sudah tadi siang baru saja dibatalkan oleh Bupati Pati begitu ya, Pak Sudewo. Namun kalau Anda melihat ini cukup memicu polemik di tengah masyarakat, penolakan juga di masyarakat Pati cukup besar begitu. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Trubus? Ya, saya melihat kebijakan ini memang pertama perancangannya itu atau perencanaannya itu tidak matang, Mas. Iya, tidak matang. Dan yang kedua, saya melihat juga minim pelibatan publik di dalam merumuskannya itu. Karena ini kan menyangkut kepentingan publik luas ya, karena pajak itu. Yang ketiga, memang ada ini, Mas, sosialisasi yang minim juga. Jadi mengenai pajak ini kan harus ada edukasi yang sifatnya intensif, kemudian ada advokasi yang terus-menerus, sehingga di dalam kebijakan itu bisa dipahami oleh publik. Dan dalam hal ini ada persoalan di mana publik memahami kemanfaatan daripada pajak itu terhadap masyarakat dan pembangunannya. Itu, Mas. Baik, Pak Trubus, tapi kalau kita melihat kebijakan ini begitu, apakah memilih untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan ini menjadi satu-satunya opsi kalau alasannya memang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD? Sebenarnya tidak, Mas. Pajak itu hanyalah salah satu. Ada instrumen lain, misalnya mendatangkan investor, atau kalau memang nggak investor itu melakukan yang namanya KPBU, Mas, kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau disebut PPP, Public Private Partnership misalnya, untuk membangun infrastruktur itu. Karena kan di Pati sendiri kan banyak juga istilahnya pelaku-pelaku usaha ataupun pihak swasta yang mungkin berminat untuk membangun infrastruktur misalnya. Nah, yang lainnya bisa saja sebenarnya ada semacam upaya-upaya lain, karena itu ini misalnya hutang ataupun berbicara juga dengan pemerintah pusat misalnya untuk meminta keringanan-keringanan atau hal-hal lain atau tambahan terhadap ya mungkin DAU atau DAK gitu, alokasi khusus alokasi umumnya, sehingga itu semuanya bisa dirundingkan, Mas. Memang ini sangat ditentukan kapasitas dari Bupati itu sendiri, Mas, sehingga dalam hal memimpin itu kepemimpinan soal leadership. Karena harus ada inovasi, ada kreativitas, ada juga kemampuan jejaring sosial yang kuat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi suatu daerah yang dipimpinnya. Itu, Mas. Baik, sebenarnya kami ini kita perlu tanyakan ke langsung Pak Bupatinya, Pak Trubus. Sayang sekali tidak bisa bergabung. Kami sudah berupaya menghubungi tadi, Pak Gubernur juga berhalangan, Pak Trubus. Tapi kalau misalnya kita katakanlah opsi yang dipilih hanya menaikkan PBBP 2 ini, tapi angka 250% ini sudah cukup tinggi sekali, atau bagaimana kalau Anda melihatnya jika harus menaikkan PBB? Ya, kalau misalnya PBB misalnya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada atau yang berlaku di daerah setempat, Mas. Kalau informasi yang saya terima itu sebenarnya maksimalnya cuma 20-100% gitu. Artinya kalau ini sampai 250% memang itu memberatkan. Tetapi bisa dilakukan sebenarnya dengan cara bertahap. Misalnya tahun ini dinaikkan misalnya 20%, tahun berikutnya nanti misalnya 50%, kan bisa, Mas. Jadi sampai 5 tahun kepemimpinannya itu tercapai gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk atau tiba-tiba 250% ya memang masyarakat teriak. Dan disinilah kemudian menurut saya meskipun Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah memungkinkan untuk itu, dan saya lihat Pergub Nomor 17 Pergub Pati ya tahun 2025 itu memungkinkan juga, tetapi memang
ini perlu ada semacam ini partisipasi publik yang kuat, Mas. Karena kalau tidak memang ujung-ujungnya ada resistensi ataupun penolakan, atau juga memang ada pihak-pihak pesaingnya dari Pak Bupati sendiri yang mempolitisasi, Mas. Nah, untuk kepentingan politik lebih luas. Kemarin ini kan ada yang meminta supaya Bupati mundur, supaya Bupati juga isinya dilengserkan, kan gitu kan. Sebenarnya itu kan apa namanya, mungkin pesaing-pesaingnya di saat pilkada dulu, Mas, sebelumnya. Karena ini kan baru beliau, ya. Begitu, Mas. Berarti dan yang menjadi alasan juga sebenarnya Pak Trubus kenapa kemudian dinaikkan secara signifikan begitu 250%. Informasi yang kami dapatkan Pak Trubus katanya sekitar lebih dari 10 tahun PBB P2 di Kabupaten Pati ini tidak pernah naik, sehingga kemudian kebijakannya diambil untuk menaikkan agar PAD ini bertambah. Iya, memang kalau lihat ini apa yang disampaikan oleh Bupati waktu itu, saya dengar langsung ya, kalau di media lain saya sempat diskusi sama beliau. Nah, itu memang sudah 14 tahun mereka tidak naik. Artinya harusnya sejak tahun 2011 itu tidak pernah ada kenaikan tentang pajak ini. Nah, harusnya ada penyesuaian dilakukan oleh pemimpin saat itu. Tetapi sekali lagi bisa saja itu karena pertimbangan kemampuan atau kapasitas dari warganya, sehingga tidak dilakukan langkah-langkah saat itu. Nah, karena itu memang ketika 14 tahun dijadikan dasar, itu bisa saja masuk logika sepanjang sebenarnya ada ya semacam sosialisasi dan bagaimana publik juga ikut serta juga di dalam merumuskannya, Mas. Jadi dalam ini memang sebenarnya DPRD itu dalam hal ini yang mewakili masyarakat, dan masyarakat itu kan juga ada pasopati katanya gitu, juga ada paguyuban paguyuban yang ada di Pati itu, kemudian juga kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seluruhnya, termasuk sebenarnya perwakilan-perwakilan dari ini masyarakat yang kategori diberikan keringanan, karena sesungguhnya kan nggak semuanya 250% rata kan nggak, Mas. Ada juga yang ada dapat gratis karena memang tidak mampu gitu, menurut Pak Bupati seperti itu. Juga ada yang sudah berjalan selama ini 50% masyarakat sudah bayar sesuai mengakui, tapi memang ada juga sebagian yang belum begitu. Nah, karena yang belum itu menurut saya inilah kesempatan bagi Bupati untuk melakukan semacam advokasi, kemudian turun ke lapangan. Di sini RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, komunitas-komunitas, tokoh agama juga dilibatkan semua, Mas. Untuk memberikan. Artinya Anda melihat tidak ada pelibatan publik dalam kebijakan ini ya Pak Trubus ya? Sepertinya itu, Mas. Kalau pelibatan publik minim dan kemudian publik tidak mengetahui apa manfaat dari kenaikan itu, memang ujungnya resistensi, Mas. Itu otomatis. Nah, karena itu sebenarnya ketika memang Pak Bupati menyatakan memang itu juga untuk pembangunan jalan yang banyak rusak di sana, infrastrukturnya memang sangat memprihatinkan dan APBD-nya sangat rendah dibanding dengan kabupaten-kabupaten ada di wilayah lain, itu memang harusnya dilakukan secara terbuka. Ini karena publik sekarang ini memang lebih mengendaki keterbukaan dan akuntabilitas, pertanggungjawaban publiknya itu sebenarnya dikehendaki. Nah, karena itu yang lain kan ada janji-janji politik yang sebelumnya dilontarkan pada saat kampanye. Iya, betul. Ini yang menjadi disoroti banyak warga, Pak Trubus. Di janji-janji kampanye mengatakan bahwa tidak akan menaikkan pajak. Ini jelas-jelas bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada masa kampanye. Iya, karena memang sebelumnya juga bupati-bupati yang menang sebelumnya juga selalu menjanjikan hal yang sama, Mas. Ini kan persoalan politis sebenarnya. Ketika kemudian persoalan politik ini menjadi semacam mau dieksekusi ataupun mau diformulasikan ulang gitu ya, itu memang sebaiknya Bupati melakukan ini dialog publik, Mas. Dialog publik, konsultasi publik yang intensif, kemudian tidak harus serta-merta dijalan pada saat itu. Ini kan ujung-ujung harus tak berjalan tahun ini, Mas. Harusnya kemudian bisa dilakukan tahun depan, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi jumlahnya juga jangan sampai 250%, karena itu kemudian memang pihak Kemendagri maupun pihak gubernur saat ini memang mengarah kepada bagaimana agar tidak terjadi istilahnya chaos kan gitu, karena memang masyarakat yang keberatan kan melakukan ini
unjuk rasa, mau demo, atau pengumpulan donasi ini yang sebenarnya dalam hal demokrasi sah-sah saja, tetapi ini kan jadi menurut saya jadi nggak dialogis gitu loh, Mas. Lebih cenderung kepada seperti kompetisi. Nah, ini saya khawatir itu diformulasikan atau diatur sedemikian rupa oleh pesaing-pesaingnya itu yang kalah dulu, kan bisa saja, Mas. Atau orang-orang yang memang selama ini di dalam internal Pak Bupati sendiri ada orang-orang yang memang sebenarnya lebih kepada ya namanya politik, Mas. Ada kepentingan-kepentingan kelompoknya itu sendiri, Mas, yang ada banyak sisi Pak Trubus ya. Kalau kita melihat ini ada banyak sisi ya, dari sisi politiknya ada, dari sisi memang kepentingan di daerah juga tersebut mungkin. Nah, Pak Trubus, coba kita lihat dulu seperti apa kondisi di Pati saat ini. Di informasi yang kami dapatkan ada, bahkan seperti Anda sudah memantau juga begitu, ada posko katanya yang didirikan untuk menolak kebijakan ini. Ada rekan kami di Pati saat ini, jamaah, selamat malam. Seperti apa situasi terkini? Apakah dengan pengumuman Pak Bupati telah membatalkan kebijakan ini, posko di sana masih berdiri atau seperti apa, jamaah? Ya, selamat malam. Saya juga berita satu dapat kami sampaikan. Hingga malam hari ini memang benar, meskipun Bupati Pati sudah menyampaikan pencabutannya kebijakan yang kemarin sempat ramai terkait penolakan PBB sekitar 250% itu, hingga sampai saat ini dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak di Kabupaten Pati tentunya dan berbagai kabupaten kota meluas berbagai sebelah terus mengalir di Kabupaten Pati, terutama di posko aliansi masyarakat Pati Bersatu ini, di mana seperti kami dalam pantauan kami di lokasi ini, terutama dukungan yang mengalir ini berupa air mineral yang semakin meluas di depan kantor Bupati Pati, hingga sepanjang trotoar kali ini dipenuhi dengan ribuan karton. Di mana informasi yang kami terima ini ada sekitar 10.000 karton banjiri di wilayah kali ini, bahkan hingga meluas ke kantor DPRD Kabupaten Pati hingga di alun-alun begitu. Baik, masih hingga malam ini masih berkumpul begitu ya para pengunjuk rasa di posko penolakan kebijakan ini. Jamaah, apakah Anda mendapat informasi? Apakah rencana demonstrasi 13 Agustus nanti ini tetap akan dijalankan begitu? Dan tuntutannya seperti apa jika memang kebijakan ini sudah dibatalkan? Ya, memang benar terkait hal tersebut. Dari perwakilan aksi ini masih mengatakan mereka tetap akan menggelar aksi meskipun tuntutannya beberapa hari ini sudah dibatalkan oleh Bupati Pati. Mereka akan tetap menggelar aksi. Mereka menilai selain dari penolakan kebijakan yang 250% PBB tersebut, masyarakat aliansi masyarakat Pati menilai kepemimpinannya dari Bupati Pati yang sekira 1 tahun terakhir ini nilai arogan dan banyak kebijakan-kebijakan lain yang kurang melibatkan masyarakat ataupun perwakilan masyarakat di aksi dalam kebijakannya tersebut. Baik. Jamaah, apakah ada upaya dari pihak Bupati misalnya ingin menemui para relawan di sana, para masyarakat yang menolak atau mendirikan posko di sana, jamaah? Ya, yang benar, seperti di malam hari ini di tempat kami ini terpantau cukup ramai sekali masyarakat terus berdatangan. Selain dari masyarakat yang banjiri di kawasan posko untuk penyaluran donasinya maupun hal-hal yang lain, pada malam hari ini juga dikabarkan Bupati Pati Sudewo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pati, informasi yang kami terima bakal menyambangi meninjau lokasi posko aliansi masyarakat Pati Bersatu ini. Kami belum tahu informasi apa terkait perihal apa kunjungannya memantau pada malam hari ini. Namun informasi yang kami terima bahwa ingin berusaha berkoordinasi langsung dengan masyarakat Pati agar mereka diharapkan aksi-aksi yang akan dilakukan ke depannya dapat berlangsung kondusif dan dapat menjaga kondisivitas Kabupaten Pati. Begitu. Baik. Jamaah, kalau Anda melihat sekeliling dan mendengarkan perbincangan para masyarakat di sana, tuntutan mereka ini masih fokus pada kenaikan PBB P2 ini atau sudah melebar? Misalnya ada hal lain yang juga dituntut oleh masyarakat Pati? Ya, benar, Said. Memang dari situlah
kenaikan pajak yang cukup besar dan aksi penertiban yang viral beberapa waktu lalu memicu masyarakat Pati berbondong-bondong berdatangan ikut bergabung bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selain dari aksi tuntutan kemarin itu, mungkin informasi yang kami terima ada tuntutan-tuntutan yang lain, seperti halnya terkait dikembalikannya sekolah seperti 6 hari seperti semula. Memang kebijakan Pati-Pati ini belum lama ini membuat aturan perihal sekolah 5 hari. Kemudian ada tuntutan yang lain, mereka menilai Bupati-Pati pada kali ini dinilai arogan dan masyarakat meminta apapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan dari Pati-Pati dapat melibatkan masyarakat atau perwakilan masyarakat di Dewan maupun perwakilan masyarakat lainnya, gitu saya. Baik, jamaah satu lagi, ini posko di tempat Anda melaporkan saat ini dijaga dan berdiri selama 24 jam atau bagaimana? Sampai tanggal 13 Agustus nanti? Ya, memang benar Said. Sejak didirikannya tanggal 1 Agustus kemarin dan setelah viral penertiban kemarin hingga sampai saat ini di tanggal 8 ini posko ini masih berdiri. Semenjak viral dan semakin ramainya aliran dukungan dari masyarakat, posko ini bersiaga 24 jam. Mereka terpilih berganti untuk bersiaga di posko kali ini. Mereka mengatur adanya bantuan-bantuan donasi yang berdatangan dan mengatur berjaga untuk mengamankan barang-barang dan tentunya mengatur strategi bagaimana agar banyaknya donasi dari masyarakat, tak hanya dari Pati dan berbagai daerah luar Kabupaten Pati, agar tidak begitu mengganggu lalu lintas dan fasilitas umum di Kabupaten Pati ini. Begitu, Said. Baik, jamaah terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jamaah. Kita masih terhubung dengan Pak Trubus, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, nampaknya meskipun kebijakan ini sudah dicabut oleh Pak Bupati, posko penolakan masih terus akan berdiri, bahkan sampai 13 Agustus nanti. Tanggapan Anda, Pak Trubus? Ya, kalau saya lihat ini posko ini kan berdiri karena berasal dari pernyataan Pak Bupati sendiri kan, yang menyatakan bahwa jangankan di demo 50.000 pun sekalian kan. Ini kan menjadi trigger, Mas. Trigger karena memang masyarakat kemudian ada yang tersinggung, terluka gitu dengan protes-protes ini. Yang kedua, memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dari kemarin itu untuk membubarkan. Nah, pemaksaan pembubaran ini bagi sebagian pendemo ini kan dianggap sebagai ini, Mas, arogan gitu kan, sebagai pihak ya menindas lah kira-kira seperti itu. Jadi anti demokrasi seperti itu dinilainya. Tetapi yang ketiga, saya melihat memang kalau lihat bantuan-bantuan masih mengalir, itu berarti memang ini tidak semata-mata persoalan pajak, Mas. Tapi ini persoalan ada sisi lain, ya, itu sisi politik yang sebenarnya masih menggurita di dalam hasil pilkada di Pati itu sendiri, Mas. Artinya Pak Trubus, kalau misalnya Pak Bupati tidak segera mengatasi kemarahan publik ini, begitu bisa jadi eskalasi penolakan yang semakin meluas begitu ya? Iya, penolakan dan ujung-ujungnya nanti kepada ini impeachment. Nanti kalau itu, karena ini bisa saja DPRD kan juga bermain ini, Mas. Kalau misalnya DPRD ini kan mewakili dapil-dapil yang ada di wilayah tersebut atau setidaknya mewakili publik lah. Itu kan akan melakukan tekanan-tekanan. Bagaimanapun juga, memang Bupati ini kan berasal dari Partai Gerindra, Mas, ini secara politis, dan memang punya kapasitas sebenarnya sebagai anggota Dewan ya, DPR pusat pas 2 kali periode. Nah, sehingga dalam hal ini saya melihat memang ada aspek politik yang tinggi di sini terkait dengan kenaikan pajak ini sebagai entry point lah kira-kira untuk melakukan semacam gerakan yang lebih luas lagi, yaitu menuju impeachment tadi, gitu, Mas. Baik. Nah, yang sampai tanggal 13 ini saya melihat akan terus meluat karena ini kan di samping menggunakan media sosial mereka ini menggerakkannya dan mereka berkomunikasi. Saya dengar juga mereka
ada semacam kelompok-kelompok yang berusaha untuk mendekati kelompok-kelompok yang lain agar melakukan satu pembangkangan, Mas, gitu. Jadi ini agak repot juga, artinya mereka istilah dari orang Jawa itu getok tular, jadi mulut ke mulut lah, gitu, ke mulut ke mulut menyampaikan, dan mereka saling melakukan deal-deal untuk melakukan ini gerakan yang lebih luas lagi sampai tanggal 13 itu, Mas. Nah, kalau itu benar misalnya, ini kan informasi yang kita terima sebagai orang luar ya, tetapi kalau itu misalnya benar, ini kan menjadi hal yang sangat membahayakan, apalagi kemudian kalau lihat ini donasinya terus beraneka ragam dan sampai detik ini setidaknya masih terus mengalir. Ya. Ini jelas sesuatu yang ini, Mas, harus ditangkap. Di balik itu semua mesti ada satu tujuan yang sangat, ya kalau bagi mereka tujuan mulia, tapi kalau tujuan ini kan tujuannya jadi tujuan sangat politis ya, jadi itu seperti itu, Mas. Pak Trubus, kalau kita kembali ke kebijakan menaikkan PBB P2 ini mungkin juga jadi perhatian begitu ya bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia begitu ya. Kalau ternyata tidak ada opsi lain, opsi yang tersisa adalah hanya menaikkan PBB, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar ini sesuai dengan rencana dan tidak mendapat penolakan sebesar yang terjadi di Kabupaten Pati? Iya, kalau menurut saya memang untuk daerah-daerah lain itu memang harus memperhatikan betul bahwa di dalam membuat kebijakan itu tidak boleh elitis, kemudian istilahnya top down, dan itu dipaksakan seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang masyarakat itu mengendaki segala aktivitas yang namanya tata kelola pemerintahan atau disebut governansi, itu memang mengendaki satu keterlibatan publik yang luas, Mas, termasuk akses-aksesnya. Karena memang kalau sekarang ini pajak itu selalu menjadi problem. Karena apa? Karena masyarakat selalu tidak pernah memandang manfaatnya untuk aku apa. Gitu. Jadi ketika saya membayar pajak itu kan mengenai kewajiban. Tetapi haknya warga itu apa? Nah, itu harus ini menjadi pelajaran kita semua bahwa memang masyarakat kita sudah berubah kepada yang disebut, kalau teori-teori publik itu namanya society 5.0 atau society 4.0 lah, kira-kira sepertinya 5,0. Nah, ini masyarakat yang lebih mempercayai segala sesuatu yang ada di dalam dunia media sosial, Mas. Nah, informasi media sosial ini makanya disebut eranya era post-truth. Yes. Nah, saya lihat memang perubahan di masyarakat Pati, Jawa Tengah pada umumnya. Saya sendiri juga orang dari Jawa Tengah ya, daerah Purworejo, sama daerah saya itu, karena cuman dia ini di posisi di utara, kalau Purworejo di selatan. Nah, ini mengindikasikan memang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang belum dipahami, Mas, dipahami oleh elit-elit yang ada di situ. Jadi seolah-olah membuat kebijakan dirumuskan secara elit-elit saja, kemudian dipaksakan diterapkan, kemudian yang disampaikan ke publik hanya sebelah janji-janji. Semua program-program yang sebenarnya apakah program itu betul-betul usulan dari publik atau memang program itu ada kelompok-kelompok tertentu yang bermain di situ. Kalau secara kebijakan publik bisa saja, Mas, kelompok-kelompok itu memang memainkan, supaya mempengaruhi, mereka dekat dengan para penguasa, membuat rumusan kebijakan yang menguntungkan kelompok itu, gitu. Gitu, Mas. Yang perlu diperhatikan betul oleh para elit politik ini adalah bahwa masyarakat kita ini sudah semakin pintar begitu ya, karakteristik mereka juga sudah semakin berubah begitu ya. Terima kasih banyak informasinya dan pandangan-pandangannya Pak Trubus sudah memberikan insight kepada kami di Berita Satu Tam. Selamat malam Pak Trubus, salam sehat selalu.